Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang formulasi sediaan balsem dengan minyak atsiri dari tanaman sereh. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Aza Muazzarah, NPM 19. Kemudian ada Bunga Fiskia Irawan, NPM 21. Ada Faiza Mahaditi, NPM 31. Dan Farel Daria Nufal, NPM 30. Minyak atsiri tanaman sereh, Cambogum nardus L. Renly. Minyak atsiri atau minyak esensial merupakan senyawa yang diekstrak dari bagian tumbuhan dan diperoleh melalui proses penyulingan. Bagian tumbuhan yang diekstrak dapat berupa kelopak bunga, daun, kulit kayu, biji, hingga akar. Ekstrak minyak atsiri dari tanaman sereh, Cambogum nardus L. Renly, dapat digunakan sebagai obat gosok. Selain itu, minyak atsiri tanaman sereh juga dapat dijadikan pengharum ruangan dan pembasmi serangga dengan cara dijadikan aromaterapi. Destilasi atau penyulingan adalah salah satu cara untuk mendapatkan minyak atsiri dengan cara mendidihkan bahan baku yang dimasukkan ke dalam ketel hingga terdapat uap yang diperlukan, atau dengan cara mengalirkan uap jenuh atau saturate of superheated dari ketel pendidih air ke dalam ketel penyulingan. Dalam penelitian ini digunakan metode destilasi untuk mengambil minyak atsiri dari tanaman sereh. Alat yang digunakan antara lain seperangkat alat destilasi, timbangan analitik, pipet tetes, batang pengaduk, sudip, spatula, beaker gelas, cawan porselin, kertas sari, oven, Erlenmeyer, corong gelas, lumpang, dan stemper, sendok tanduk, gelas ukur, dan gigit. Bahan yang digunakan antara lain tanaman sereh, aqueous, vaseline album, metol, oleum mate, parafin liquid, aluminium foil, dan kertas perkamen. Preparasi sampel. Cara kerja preparasi sampel yaitu tanaman serai yang telah diperoleh dicuci hingga bersih pada air yang mengalir. Kemudian melakukan perajangan pada sampel, lalu sampel diangin-angin sampai kering. Sampel kering disimpan dalam wadah tertutup rapat pada suhu ruangan untuk pengujian selanjutnya. Ekstraksi sampel. Tanaman serai sebagai bahan baku dilayukan di atas nampan. Pelayuan dilakukan dalam ruangan tertutup atau tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Tanaman serai yang telah dilayukan diletakkan di atas piringan yang terletak beberapa sentimeter di atas permukaan air. Dalam ketel suling, pengisian bahan dalam ketel suling adalah 2-3 dari kapasitas maksimum. Ketel ditutup rapat dan api dinyalakan. Kondensat mulai menetes setelah kira-kira 30 menit. Dari tetesan pertama dihitung sebagai awal waktu penyulingan. Kondensat yang dihasilkan terdiri dari campuran minyak dan air yang ditampung dalam labu kolorentin. Pembuatan balsam. Semua bahan yang ada ditimbang, yaitu parafin liquidum, vaseline album, mentol, oleum mentai. Vaseline album dilebur di atas penanggas air. Tumpang dipanaskan, lalu dimasukkan parafin liquidum, mentol, dan oleum mentai dan vaseline album yang telah dilebur. Digerus sampai homogen. Setelah itu dimasukkan minyak atsiri tanaman serai dan diaduk sampai homogen. Lalu dibiarkan sampai dingin. Dimasukkan ke dalam wadah balsam yang telah tersedia. Uji organoleptis. Pada pengujian organoleptis dilakukan dengan cara balsam formulasi 1, formulasi 2, dan formulasi 3 masing-masing ditimbang sebanyak 0,5 gram dan diamati bau, warna, bentuk, dan konsistensi atau tekstur balsam. Uji homogenitas. Balsam formulasi 1, formulasi 2, dan formulasi 3 yang akan diuji masing-masing ditimbang sebanyak 0,5 gram lalu dioleskan pada 3 buah kaca objek untuk diamati homogenitasnya. Balsam dikatakan homogen jika tidak terdapat butiran-butiran kasar di atas ketiga kaca objek tersebut. Selanjutnya dilakukan uji daya serap.
balsem formulasi 1, formulasi 2, dan formulasi 3 yang akan diuji masing-masing ditimbang sebanyak 0,5 gram. Lalu diletakkan di tengah cawan Petri yang berada dalam posisi terbalik. Beri beban cawan Petri yang lain di atas balsem dalam posisi berlawanan, lalu ditindis dengan beban 50 gram selama 1 menit. Lalu ukur diameternya menggunakan penggaris. Sediaan balsem yang baik memiliki daya serap yaitu 5-7 cm. Lalu dilakukan juga uji daya lekat. Balsem formulasi 1, formulasi 2, dan formulasi 3 yang akan diuji masing-masing ditimbang sebanyak 0,5 gram. Lalu diletakkan pada objek gelas. Pada alat uji daya ditambahkan beban 500 gram dan didiamkan selama 1 menit. Setelah 1 menit beban diturunkan, lalu dicatat waktunya. Nilai uji daya lekat yang baik untuk balsem adalah lebih dari 4 detik. Kemudian hasil penelitian, di sini terdapat tabel 1, yaitu adalah rancangan formulasi dari balsem tanaman sereh. Kemudian pada tabel 2 itu terdapat data hasil evaluasi sediaan balsem minyak atsiri tanaman sereh yang telah dibuat. Pada hasil uji organoleptis formulasi 1 didapatkan warna putih kekuningan berbau khas minyak atsiri daun dan batang sereh dengan bentuk setengah padat. Kemudian pada hasil uji homogenitas pada formulasi 1 yaitu homogen dan uji pH-nya 5,44 dan uji daya serapnya 4,9 cm dan uji daya lekatnya 6 detik. Kemudian pada formulasi kedua untuk uji organoleptis dia berwarna putih kekuningan, berbau khas minyak atsiri dan bentuk setengah padat. Untuk hasil uji homogenitasnya itu homogen, lalu pH-nya 5,26, kemudian daya sebarnya itu 4,6 cm dan uji daya lekatnya 5 detik. Nah, untuk formulasi ketiga didapatkan hasil uji organoleptis itu berwarna putih kekuningan, berbau khas minyak atsiri tanaman sereh, kemudian bentuk setengah padat. Dan untuk hasil uji homogenitasnya itu dia homogen, memiliki pH 4,28 dan uji daya serapnya itu 4,5 cm dan uji daya lekatnya 4 detik. Pembahasan. Dari ketiga formulasi penambahan bahan tiap-tiap formula memiliki konsentrasi ekstrak yang sama. Berdasarkan tabel 2 hasil uji organoleptis, ketiga formula menunjukkan formula yang terbaik adalah F1 berbentuk setengah padat dengan uji organoleptis menghasilkan warna putih kekuningan berbau khas minyak atsiri tanaman sereh dan bentuk setengah padat tersebut dikarenakan semakin sedikit parafin liquidum yang digunakan maka semakin padat sediaan balsem tersebut. Pada hasil uji homogenitas F1, F2, dan F3 menuju hasil sediaan yang homogen dan memenuhi syarat uji homogenitas. Hasil yang didapat pada pengujian pH balsem tidak berbeda jauh antara F1 5,44, F2 5,26 dan F3 4,28. Dan ketiga formulasi yang memenuhi persyaratan pH. F1, F2, dan F3 memenuhi syarat dengan pH kadar yang baik karena konsentrasi bahan aktif dan dasar syarat tercampur secara homogen sehingga mempunyai persyaratan pH. Syarat pH sediaan topikal yang baik yaitu sesuai dengan pH alami kulit manusia adalah 4,5 sampai 6,5.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa F1 4,9 cm dan F2 4,6 cm dan F3 4,5 cm menunjukkan hasil yang memenuhi syarat pada uji daya sebal balsam. Daya sebal yang baik menyebabkan kontak antara obat dengan kulit menjadi lebih luas sehingga absorpsi obat ke kulit berlangsung cepat. Persyaratan daya sebal untuk sediaan topikal 5-7 cm. Hasil pengujian menunjukkan bahwa F1 6 detik, F2 5 detik, dan F3 4 detik menunjukkan hasil memenuhi syarat pada daya uji daya lekat balsam. Daya lekat yang baik memungkinkan obat tidak mudah lepas dan semakin lama melekat pada kulit sehingga dapat menghasilkan efek yang diinginkan. Persyaratan daya lekat yang baik adalah lebih dari 4 detik. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa formulasi balsam yang terbaik adalah F1 yang menggunakan minyak asiri tanaman serai sebagai zat aktif sebanyak 9%, mentol 6 gram, oleum methyl 6 gram, parafin liquidum 8 gram, dan vaseline album 40 gram. Dengan hasil evaluasi yaitu mempunyai warna putih kekuningan, berbau khas minyak asiri tanaman serai, konsistensi setengah padat, homogen, mempunyai pH 5,44, menyebar dengan baik dengan diameter 4,9 cm dan mampu melekat dengan baik sekitar 6 detik. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.